Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang siswa dan siswi UPH College. Kita bersyukur bersama-sama ketika kita boleh hari ini kembali lagi menyatukan hati. Kita mau beribadah, kita mau mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita beribadah, saya ajak kalian untuk saat teduh terlebih dahulu. Silahkan kalian boleh menyiapkan hati kalian sebelum kita bersama-sama memulai ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, di dalam satu waktu kami boleh bersama-sama ya Bapa, berkumpul, kami boleh sama-sama ya Bapa untuk beribadah kepadamu. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu, selidiki setiap hati kami, dan biarlah kami boleh siap ya Bapa, memulai ibadah kami. Kami alaskan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Siswa dan siswi UPH College, mari sama-sama kita boleh berdiri, kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu yang pertama, mari sama-sama kita angkat, You Are My All in All. How great the love, how strong
Halo teman-teman dan rekan-rekan guru dari UBH College yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Ezra Solavide Prasetya Budi. Saya saat ini melayani sebagai rohaniwan di Gereja Kristus Yesus atau GKY Jemaat Kuta Bali. Dan pada hari ini bersyukur sekali, saya senang sekali diberikan kesempatan untuk kita bisa belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saya diajak oleh rekan kita, Bapak Pangulu, yang adalah rekan satu alumni saya dari STP Reform Indonesia. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kita akan segera belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk terlebih dahulu memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya kalau hari ini ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kami. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh hidup. Engkau sedang mempersiapkan kami untuk mengecap akan kebaikan demi kebaikan yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Tetapi sesungguhnya Tuhan, di dalam hidup kami ini penuh dengan misteri, di mana Engkau rindu untuk memakai kami menjadi alat dan berkat bagi setiap orang yang Engkau percayakan, bagi setiap tempat dan bagian di belahan dunia, di mana Tuhan mau menjadikan kami terang bagi kemuliaan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu supaya di dalam hidup ini, kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah berikan. Pimpin setiap kami, supaya kami semakin mengerti ketika firman Tuhan boleh diberitakan, kiranya Allah Roh Kudus boleh berbicara secara pribadi di dalam hati kami, sehingga hati kami boleh dilembutkan, dan kami boleh mengetahui akan kebenaran yang Tuhan rindu untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami, baik yang berbicara maupun kami yang mendengar. Kami adalah hamba-Mu yang berdosa. Biarlah Allah Roh Kudus menyucikan pikiran kami, sehingga seluruhnya boleh dikuduskan seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman sekalian, saya akan memulai dengan sebuah pengalaman ya. Waktu saya masih SMA, saya itu di sekolah saya itu seringkali mengadakan yang namanya pentas seni. Ya, pentas seni itu dilaksanakan kurang lebih 1 tahun sekali. Dan kami itu memiliki kesempatan masing-masing untuk menunjukkan talenta kami. Ya, ada yang nyanyi, ada yang bermain musik, ada yang bermain drama, ada yang berdebat gitu ya, atau public speaking. Oh, banyak sekali talenta yang dipertontonkan pada hari itu. Dan pada saat itu saya juga nggak mau kalah gitu ya. Saya mulai bersama dengan teman-teman lain, kita ngumpul gitu. Ayo kita bikin band gitu ya, kita tampil gitu. Kami janjian siapa yang main drum, siapa yang main bass, keyboard, gitar, dan siapa yang jadi vokalis. Nah, tapi tiba-tiba muncullah salah seorang teman saya gitu ya, yang dengan sedikit memaksa itu ngomong gitu. Gue mau dong jadi vokalis gitu. Wah, lalu kita bareng-bareng nengok. Hah, gak salah nih. Tumben banget dia mau jadi vokalis gitu. Akhirnya kita terus tanya sama dia. Bro, kenapa gitu? Ada angin apaan nih? Gitu. Nah, ternyata dia menjawab seperti ini gitu. Ya lu orang tau lah, kalau di dalam band, yang paling banyak dapet cewek itu pasti vokalisnya. Kali ini kasihlah kesempatan biar gue tuh dapet banyak cewek gitu loh. Oh, ternyata kita baru tahu itu maksud dia. Walaupun ya teman-teman setelah selesai pensi, ya nggak dapat apapun juga gitu. Karena kita tahu sebetulnya dia itu bukan talentanya bernyanyi. Jadi waktu kami perform tuh ya nyanyinya cukup ya acak-adut gitu lah ya teman saya ya. Nah tetapi poin saya begini teman-teman. Saya percaya kita semua itu punya talenta. Ada yang mungkin bernyanyi, ada yang bermain musik, menggambar, ya seperti tadi ada public speaking, ada yang jago dalam angka, ada yang jago cari kesalahan orang, itu nggak termasuk dalam talenta ya. Nah, tapi intinya ada banyak sekali macam ragam talenta dari setiap kita yang membuat kita itu sebetulnya excellent dan unik. Nah, tapi yang saya ingin ajak untuk kita bertanya, pernah nggak sih kita itu sadar sebetulnya apa sih tujuan talenta itu? Buat apa talenta itu?
teman-teman saya nggak terlalu mengikuti update tentang bintang-bintang K-pop ya teman-teman. Tapi teman-teman saya percaya banyak yang jauh lebih tahu gitu. Karena di antara mereka banyak sekali talenta itu berkelimpahan ya, para artis-artis Korea itu. Sama, ada yang nyanyi, akting, dan ya berbagai hal yang berada di bidang entertainment. Dan menariknya, mereka itu sebetulnya bukan orang-orang yang gagal. Bukan orang-orang yang gagal. Mereka mencapai satu titik karir di mana mereka itu terbilang sukses untuk mengekspresikan talenta mereka. Nah, tapi ketika mereka ada di titik itu, kira-kira apakah mereka mendapatkan yang namanya kepuasan? Belum tentu. Ternyata belum tentu, teman-teman. Ya, tidak sedikit dan bahkan baru-baru ini ya ada salah satu artis Korea yang diduga itu bunuh diri. Ya, saya nggak mengenal dia siapa. Yang pasti dia kelihatan sangat cantik, sangat cemerlang, dan saya sempat research juga sebetulnya karirnya cukup baik gitu. Tetapi bayangin dong, di posisi sukses seperti itu, ternyata tidak juga tuh memuaskan diri mereka. Jadi apa sih sebetulnya tujuan dari talenta kita itu? Teman-teman, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah to be a good steward of your talent, atau menjadi pengelola yang baik dari talenta kita. Dan saya mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai 30. Ya, seperti yang sudah tampak di dalam slide. Dan teman-teman, kita akan membaca, ini adalah perikop sebuah cerita tentang perumpamaan, ya. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perumpamaan tentang talenta. Saya akan membacakannya untuk teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan telah percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawabnya Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, teman-teman, dari ayat ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk perlu kita tidak hanya mengetahui, tetapi taruh di dalam hati. Ya, teman-teman coba kita sama-sama simak ya di dalam ayatnya yang ke-15. Di situ disebutkan ada 3 orang hamba. Ya, ada 3 orang hamba. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Mereka masing-masing menerima menurut kesanggupannya. Ya, masing-masing menerima dan mereka itu menerima menurut kesanggupannya. Ya, teman-teman, ada sedikit catatan penting bahwa bagian ini adalah cuplikan percakapan antara Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang akhir zaman. Sehingga ini merupakan satu peringatan, sekaligus satu janji ya bahwa setiap anak-anak Tuhan pasti menerima talenta. Meskipun ini yang menjadi catatan pentingnya, meskipun definisi talenta dalam perumpamaan ini adalah sebuah mata uang, ya teman-teman. Ini adalah sebuah mata uang di dalam abad pertama Greko-Roman. Kalau dikonversikan dengan patokan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, ya. Dan 1 dinar itu sama dengan upah atau gaji dari 1 hari seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba bekerja selama 1 hari itu digaji 1 dinar, teman-teman. Nah, yang talentanya hitung-hitungan coba dihitung. Kira-kira kalau 1 talenta 6.000 dinar, 1 dinar itu upah 1 hari bekerja, berarti 1 talenta itu ada berapa tahun? Ayo, cepat dihitung. Ya, kasihin ya. Kurang lebih 1 talenta itu adalah upah 16 tahun bekerja. Ya, 1 talenta adalah 16 tahun bekerja. Sehingga murid-murid Kristus waktu mendengar perumpamaan ini, kira-kira mereka berpikir seperti apa? Ya, ini bukan 5 talenta itu artinya goceng, 2 talenta itu noceng, 1 talenta itu ceceng ya, bukan 5 ribuan, bukan 2 ribuan, bukan 1000-an. Itu angka yang sangat besar. Teman-teman kalau kita boleh konversikan ke dalam upah minimum ya rata-rata di Jakarta itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 4 juta upah minimum ya. Itu berarti 1 talenta saja ada 768 juta. Wow, gede banget gitu ya teman-teman. Nah kesimpulan dari catatan samping ini adalah memaksudkan seperti ini. Jadi tiap-tiap hamba ini menerima sesuatu yang sebetulnya sangat besar, sangat berharga. Dan saya mau menafsirkannya dalam artian begini, bahwa janji Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya, yang kemudian menyerahkan diri untuk menjadi murid-muridnya, kepada mereka itu sebetulnya dipercayakan sesuatu yang sangat berharga. Termasuk di dalamnya adalah talenta kita. Jadi talenta kita adalah sesuatu yang amatlah berharga. Nah, teman-teman, kenapa saya berani bilang begitu? Ini adalah sangat berharga dan tiap-tiap orang pasti Tuhan Yesus janjikan Anda karena Rasul Paulus dan Rasul Petrus juga mengatakan hal yang sama. Ya, ada 3 ayat setidaknya yang saya kutip, ada beberapa ayat lagi, tetapi ini yang sangat kelihatan. Ya, di mana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus maupun 1 Korintus ya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau dalam Korintus, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Oleh Rasul Petrus dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Ya, telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sehingga teman-teman, di dalam Injil Matius yang tadi kita sempat baca, coba kita lihat ya, ada yang menerima berapa talenta?
5 talenta. Lalu 2 talenta. Dan yang terakhir, 1 talenta. Apakah kita menemukan ada yang menerima 0 talenta? Tidak ada. Memang mungkin di sekeliling kita ada orang-orang yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang punya 1. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang punya 0 talenta. Dan masing-masing, baik mereka 5, 2, atau 1, itu sama-sama berharga. Bukan sesuatu yang kecil. Tetapi pemberian itu diberikan menurut kesanggupannya. Sehingga kita bisa mengerti bahwa pemberian ini sama sekali bukan berdasarkan kasih tuannya yang kemudian berbeda-beda. Oh, aku yang kasih banget nih sama yang ini, aku kasih 5 deh. Yang ini, aku kayaknya kurang mengasihi, aku kasih 2. Oh, yang ini, aduh, ini mah pas-pasan banget, aku kasih 1 aja. Bukan. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu. Firman Tuhan mencatat masing-masing menerima menurut kesanggupannya. Saya percaya bahwa kasih Tuannya sama besar buat semuanya. Saya membayangkan ya, kalau saya boleh berikan ilustrasi, contohnya seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu ada berapa banyak di antara teman-teman yang suka nge-gym ya. Saya dulu pernah nge-gym ya. Walau bajuku kini sudah tidak cukup lagi gitu ya. Artinya udah nggak berani saya nge-gym teman-teman karena khawatir akan pandemi ya dari coronavirus yang sedang beredar saat ini. Nah, tetapi bayangkan kalau ada seorang coach atau seorang trainer yang punya 3 orang trainee atau 3 orang yang dilatih. Dia akan tes kemampuannya. Oh, ternyata yang ini kuat fisiknya ya. Oh, yang ini ternyata ya agak cukupan lah kekuatannya. Dan yang terakhir, ya ampun ini masih pemula sekali gitu ya. Ngangkat barbel itu cuma bisa 100 gram gitu ya. Wah, 100 gram itu ringan banget ya. 100 kilo besar, 100 tapi gram gitu, enteng sekali. Nah, kira-kira mungkin nggak sih coach atau trainer ini kemudian berkata, oh karena saya mengasihi kalian bertiga sama besarnya, maka saya kasih sama rata, semuanya boleh bench press ya, semuanya bench press 75 kg. Bayangin, yang paling terakhir, yang masih pemula itu saya jamin pasti auto benyek ya. Baru angkat dikit langsung jadi manusia geprek gitu kalau ada gitu ya. Nah teman-teman, artinya begini. Saya meyakini seharusnya kita percaya bahwa di dalam setiap kita, Tuhan itu mengkaruniakan masing-masing talenta yang unik. Jadi kita jangan sampai kemudian iri. Ya. Jangan iri kemudian dengan apa yang kita tidak miliki. Jangan iri, jangan keep comparing dan dengan orang-orang yang punya talenta tertentu dan kamu tidak memilikinya. Justru kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Kerjakanlah dengan sungguh, kerjakanlah dengan tulus. Teman-teman, iri hati tidak membuat kita bertambah talentanya. Yang ada, kita kehilangan waktu untuk mengasah talenta yang kita miliki. Percayalah bahwa seberapapun yang kalian terima, itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Dan itu sesuai dengan kesanggupan kita mengelolanya. Teman-teman, yang kedua, ya kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Melalui perumpamaan ini kita belajar bahwa hamba yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta itu telah menjadi pengelola yang baik. Sedang yang menerima 1 talenta adalah pengelola yang buruk. Mengapa? Karena begini, pengelola yang baik adalah seorang yang kemudian menjadi pelaku dari apa yang merupakan panggilannya. Sedangkan pengelola yang buruk adalah seorang yang lupa diri, ya, orang yang lupa identitasnya, lupa akan panggilannya. Sehingga teman-teman kalau kita perhatiin ya, kalau misalnya ada Alkitab, teman-teman boleh simak, di dalam ayat yang ke-16, di situ dikatakan ya, setelah mereka menerima talenta, menurut dengan kesanggupannya di dalam ayat yang ke-15, kemudian 2 hamba yang pertama itu segera pergi untuk menjalankan uang. Sedang hamba yang terakhir justru pergi menggali tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Dan di dalam ayat yang ke-19, ya teman-teman coba lihat ya. Ayat yang ke-19 itu unik sekali. Kata pertama di situ yang disebutkan apa? Coba dilihat dulu ya. Ayat 19, kata pertama yang disebutkan apa? Kata lama. Lama sesudah itu. Ya. Jadi ini bukan sebentar teman-teman.
Sudah lama sekalipun waktu dari si tuan ini pergi ke luar negeri, tetapi apa yang didapati oleh tuannya? Hamba yang menerima 5 talenta itu kemudian menghasilkan laba keuntungan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta menghasilkan laba 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta tidak menghasilkan apa-apa. Wah, ini kacau banget ya teman-teman. Jadi ketika tuannya datang kembali, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa tuannya ini tidak bertanya seperti ini. Halo guys, gimana kabarnya? Gimana hasil kerja kalian semua? Kalau misalnya tuannya bertanya seperti itu, tentu hasilnya akan sangat positif, akan sangat baik. Sebab, mari kita hitung sama-sama ya, modal tuannya itu pertama dari 5 plus 2 plus 1. Ya berarti ada 8. Modal awal dari tuannya ada 8 talenta. Nah, tapi kemudian bertumbuh, ya diolah oleh masing-masing hamba, jadi 10 plus 4 plus 1, jadi 15. Dari 8 jadi 15 talenta, secara keseluruhan itu hampir 2 kali lipat. Tetapi kira-kira kalau misalnya case-nya seperti itu, akan sangat aman buat si hamba yang terakhir. Tetapi tidak demikian. Tidak demikian. Sama seperti Tuhan itu kemudian memanggil satu persatu hambanya. Tuhan kelak tidak akan bertanya, apa yang gerejamu sudah kerjakan? Apa yang sekolahmu sudah kerjakan? Baik gereja maupun sekolah, kita sama-sama berjuang agar setiap anak-anak, agar setiap remaja, setiap pemuda, setiap orang dewasa itu bertanggung jawab akan apa yang dipercayakan pribadi, lepas pribadi. Tuhan tidak akan bertanya apa yang dilakukan gereja dan sekolah, tetapi pertanggungjawaban atas hidup kita satu persatu Tuhan akan bertanya. Apa yang engkau kerjakan dengan talentamu? Teman-teman, kedua hamba pertama menjadi pengelola yang baik dari talenta yang dipercayakan. Sebab mereka ingat bahwa mereka ini, oh ya, aku ini adalah hamba. Artinya itu sudah expected, sudah sepantasnya seorang hamba berperan sebagai hamba. Sudah sepantasnya itu dia menjadi pelaku atas panggilannya. Mereka sadar bahwa mereka adalah hamba dari Tuhan itu, maka sudah seharusnya mereka bekerja bagi Tuannya. Bukan buat diri sendiri, bukan juga buat Tuhan yang lainnya. Sehingga teman-teman kita melihat ya di dalam ayatnya yang ke-27. Di dalam ayat yang ke-27, kita akan simak. Di dalam ayat 27 di situ diberikan kepada kita sebuah petunjuk bahwa semua pemberian ya yang diberikan oleh si tuan beserta dengan bunganya itu yang dihasilkan itu diambil oleh tuannya. Jadi baik sang hamba yang punya 5 talenta, 2 talenta, mereka diberikan 5 dan 2, tetapi bunganya pun semua nanti akan dikembalikan kepada tuannya. Itu artinya begini, pengelola yang baik itu adalah ketika mereka bekerja, mereka tidak lagi memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka terima itu adalah milik tuannya. Dan mereka hanyalah pengelola dari apa yang dititipkan. Tapi meski demikian, pengelola yang baik dicatat mengerjakannya dengan setia. Sedangkan pengelola yang buruk, dia merasa tidak adil oleh karena tuannya nggak adil di masa Tuhan nggak kerja, saya yang kerja, yang untung tuannya. Mereka memiliki pemikiran yang seperti itu adalah pengelola yang buruk. Tapi coba kita pikirkan seperti ini teman-teman. Kira-kira apakah yang dilakukan oleh hamba-hamba ini, ya baik hamba yang 5 talenta maupun yang 2 talenta, apakah kemudian menjadikan tuannya kaya raya? Saya rasa tidak teman-teman. Coba kita cek ya, di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-23, ketika menerima hamba 5 talenta dan 2 talenta, ternyata tuannya itu berkata seperti ini, bahwa baik sekali karena engkau telah setia di dalam perkara yang kecil. Jadi bagi tuannya itu sebetulnya hanyalah perkara kecil. Tetapi di dalam perkara yang kecil itu, sang tuan berkata, ini adalah sesuatu yang baik. Ya,
Sebab tuannya melihat kesetiaan dari hambanya melakukan panggilannya. Itulah yang kemudian membuat tuannya berasa bersukacita. Sehingga mengajak hambanya yang baik itu, pengelola-pengelola yang baik itu, untuk turut dalam kebahagiaan tuannya. Teman-teman, di dalam poin yang pertama tadi, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersyukur untuk setiap talenta yang tiap-tiap kita telah terima secara unik. Tetapi menerimanya saja itu tidak cukup. Kita perlu mengingat, kalau Tuhan percayakan kepada kita sesuatu, Tuhan berikan anugerah kepada kita akan sesuatu. Tidak pernah itu mampet hanya untuk diri kita sendiri. Ketika Tuhan mempercayakan apapun kepada kita, termasuk talenta, selalu ada tanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita pegang, untuk kita kerjakan. Saya nggak tahu ada beberapa talenta yang teman-teman miliki. Tetapi yang pasti di dalam perumpamaan ini, teman-teman tidak ditemukan bahwa Tuhan kemudian menuntut seberapa banyak keuntungan yang harus dihasilkan oleh hamba-hambanya. Pada saya sendiri, saya tidak pernah mendengar kemudian Tuhan menuntut, ayo Ezra Solafide, kamu harus membaptis 1.000 orang. Ya, kamu harus mempunyai 100.000 subscribers. Kamu harus punya 1 juta followers, dan lain sebagainya. Nggak ada, teman-teman. Saya tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari firman Tuhan maupun dari siapapun yang mengatakan hal seperti itu. Tetapi saya senantiasa mendapatkan konfirmasi melalui kebenaran firman Tuhan seperti yang saat ini sedang kita gumulkan. Bahwa yang Tuhan puji, yang menyenangkan hati Tuhan adalah hamba-hambanya yang menjadi pengelola yang baik, yaitu yang mengerjakan panggilannya dengan setia. Sampai akhir. Sampai tuannya itu datang. Kalau hari ini kamu merasa kamu bukanlah seorang yang pandai berbicara di depan, tetapi kamu sebetulnya memiliki penghayatan akan hidup yang amat sangat dalam dan suka sekali menuangkannya di dalam bentuk tulisan. Hayatilah akan hidupmu di dalam Tuhan dan teruslah asah kemampuanmu menuliskan tentang pengenalanmu akan Tuhan. Meskipun apa yang kamu lakukan mungkin tidak sepopuler yang saat ini sedang ngetren. Mengapa teman-teman? Saya mau mengajak kita untuk coba mencari tahu ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar McDonald, ya. Pernah dengar McDonald nggak teman-teman? McDonald itu bukan yang seperti ini ya. Bukan yang seperti ini. Ini Ronald McDonald gitu ya. Ayo jujur, siapa yang pernah foto sama Om Ronald ini ya? Saya sih dulu sering banget gitu, setiap beli burger atau french fries, foto dulu gitu, biar kece. Tapi saya mau berbicara bukan tentang McDonald yang ini, ya, tapi saya mau berbicara tentang seorang yang bernama George McDonald. Teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang mungkin merasa asing akan nama ini. George adalah seorang yang lahir di Skotlandia tahun 1824. Ya, kurang lebih udah 200 tahun yang lalu. Ya, udah lama banget cuy. Ya, masa mudanya ini sayang sekali George itu adalah orang yang sangat ringkih, sangat rentan. Ia tumbuh sakit-sakitan. Ya, ia mengalami gejala asma, bronkitis, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Tetapi meski fisiknya itu lemah, ternyata ia bisa terus dengan setia mengerjakan tugas demi tugas dan ia bisa menyelesaikan studi akademisnya hingga ia lulus dengan gelar master atau S2 di dalam kimia dan fisika pada saat itu. Namun setelah ia lulus, ya, ia mengalami pergumulan iman dan merasa panggilan hidupnya kayaknya bukan di karir ini deh, kimia atau fisika. Ya, kayaknya saya nggak cocok deh kerja di bidang ini. Gitu. Kemudian di dalam pergumulan iman itu, ia kemudian mengambil sebuah studi teologi dan pada akhirnya singkat cerita ia menjadi seorang hamba Tuhan setelah ia menyelesaikan studinya. Ia menjadi seorang rohaniwan di gereja yang berada di Irlandia. Tetapi ternyata ketika ia berada di sana, pelayanannya juga tidak berjalan dengan mulus. Ya, beberapa kali orang mengalami komplain akan pelayanannya dan penghasilan dia bahkan sempat dipotong.
dan sampai akhirnya ia pun harus keluar dari gereja oleh karena kesehatannya yang semakin lama semakin menurun. Saya singkat lagi ceritanya, George MacDonald pada akhirnya dia memulai satu hal yang ia sukai, yaitu menulis. Ia menulis buku-buku fiksi, fantasi yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kekristenan, ya sesuai dengan pergumulan imannya. Ia habiskan hampir setengah waktu dari kehidupan dia dengan setia untuk menulis. Beberapa buku cerita fiksi ia terbitkan. Namun sayangnya, ya ini memang sayang sekali, kayak apes gitu ya, tetapi kita nggak percaya tentang apes ya. Ada rencana yang kemudian membuat dia ini dalam buku-buku yang ia terbitkan, ternyata sampai akhir hidupnya pun bukunya itu nggak laris, teman-teman. Ya, menurut ukuran manusia kayak kita akan melihat, ya ampun, di kehidupan nggak hidupnya sakit-sakitan, di dalam studi dia selesai tapi nggak dapat pekerjaan, dia ke gereja pelayanannya juga nggak beres. Dia menulis buku yang sampai habis setengah waktu hidupnya, ternyata bukunya sampai ia meninggal itu nggak laku, teman-teman. Ya, nggak laris, nggak ngehits, nggak ngetrend, nggak masuk trending topik ya, nggak masuk bestseller, ya nggak masuk YouTube ya. Waktu itu belum ada YouTube sih ya, tapi nggak terkenal lah intinya. Hingga suatu hari ada seorang anak muda, dia adalah seorang yang ateis, yang sedang menanti sebuah kereta di sebuah stasiun. Karena kereta yang ditunggu itu belum kunjung datang, dia pergi ke sebuah kios, ya, buku atau koran seperti itu, dan menemukan sebuah buku yang berjudul Fantastes. Ya, ini adalah buku yang ditulis oleh George MacDonald, ya, karya dari George MacDonald. Sebuah buku yang tidak ia sangka. Saya yakin juga buku ini pun tidak pernah disangka oleh George MacDonald sendiri. Ia tidak bisa menyangkanya oleh karena pada waktu buku ini ditemukan oleh pemuda itu, George MacDonald sendiri sudah meninggal. Jadi boro-boro dia menyangkanya. Jadi tidak ada yang menyangka buku ini kemudian bisa mempertobatkan seorang anak muda ateis menjadi seorang yang percaya akan Kristus. Ajaib ya. Jadi seorang pemuda yang kemudian mengembangkan talentanya menulis dan membuat cerita-cerita fiksi yang kemudian di dalam salah satu novel dan filmnya kita kenal dengan judul The Chronicles of Narnia. Pemuda itu adalah C.S. Lewis. Dan novel, film yang diadaptasi dari buku yang ia tulis sangat baik sekali dalam mengilustrasikan Injil, keselamatan, dan pengorbanan dalam gambaran fantasi. Teman-teman, talenta kita, saya percaya, tidak secara acak kemudian jatuh dari langit dan kemudian kita saling berebutan dan wah kebetulan kita saling melihat, wah aku dapatnya ini, kamu dapatnya apa. Tidak seperti itu. Setiap kita menerima sesuai dengan rencana Allah. Bagi sebagian, mungkin ada yang sempat melihat bagaimana rencana itu kemudian membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi bagi sebagian lainnya, mungkin sama seperti George MacDonald, yang tidak pernah melihat seumur hidupnya bagaimana karyanya, talentanya, itu kemudian dipakai menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Tetapi ini mengingatkan kita bahwa yang Tuhan cari dari hamba-hambanya adalah pengelola talenta titipan itu yang setia melakukan panggilannya. Teman-teman, untuk poin ketiga, poin terakhir, kita menemukan bahwa pengelola yang baik dari talenta itu akan turut mendapatkan kebahagiaan tuannya. Itulah yang kita pelajari dari perumpamaan ini. Teman-teman, kalau teman-teman punya talenta dan nggak memanfaatkan talenta itu dengan tujuan yang benar, saya percaya sangat mungkin sekali untuk teman itu bisa mencapai satu titik kesuksesan. Sangat bisa mencapai satu titik kebanggaan. Sama seperti yang tadi awal saya sebutkan tentang artis K-pop itu ya. Sangat bisa. Tetapi kalau purpose, kalau tujuan dari keunikan talenta kalian sendiri tidak mencapai rencana Allah, kenapa kalian diciptakan? Kenapa kalian diberikan kelengkapan talenta itu?
maka akan sangat sulit sekali bagi kalian untuk nemuin yang namanya greget atau kepuasan atau kebahagiaan yang sejati. Mengapa? Sebab kepuasan, kebahagiaan kita yang sejati itu hanya dapat ditemukan di dalam rencana Tuhan yang klop dengan kehidupan kita. Itu bayangkan ya, sama seperti sebuah puzzle kehidupan yang Tuhan sudah desain. Ketika kita menemukan keping demi keping, keping demi keping, dan masing-masing kemudian menemukan tempatnya, dan bisa klop antara rencana Tuhan dan talenta kita. Itu membuat kita menemukan kebahagiaan antara sang pemilik kehidupan dan sang pengelola kehidupan. Dengan demikian, ketika kita mengelola, mari manfaatkanlah talenta itu. Sekalipun mungkin di dalam perjalanannya, kita bakal nemuin kesulitan. Jatuh bangun, ada orang yang meremehkan. Sama seperti puzzle, mungkin kita akan nyasar-nyasar, tidak ketemu, benturan satu dengan yang lain. Ada yang bagian terkikis. Tetapi ketika kita menjalankan dan mengelola, memanfaatkan talenta itu untuk tujuan yang benar, kita tidak akan mudah menyerah. Kita tidak akan mudah kecewa. Ingatlah akan Rasul Paulus. Dia adalah rasul. Dia sangat ahli mengajar. Dia memiliki talenta dalam mengajar. Tetapi di dalam perjalanan pelayanannya, ia dipertanyakan akan kerasulannya. Ia dipertanyakan akan ajarannya. Bahkan sampai ada yang kemudian berpaling dari ajaran dan meninggalkan ajarannya. Tetapi karena ia tahu panggilannya untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi melalui talentanya mengajar, maka berulang-ulang kali ia berusaha lebih keras lagi. Berulang-ulang kali ia berdoa lebih kuat lagi. Berulang-ulang lagi ia terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Dan kelihatan sekali bukan, ketika ada orang yang kemudian mengenal Tuhan, ia sangat bersuka cita. Setiap kali Tuhan akhirnya memakai dia untuk memperkenalkan Kristus di berbagai tempat, ia sangat bersuka cita. Setiap kali ia mendengar jemaat yang kemudian ia layani, dikuatkan imannya, ia sangat bersuka cita. Teman-teman, kita kembali kepada perumpamaan yang tadi. Ketika hamba terakhir tadi tidak mengelola talentanya dengan baik, sesungguhnya dia sama sekali tidak membuat tuannya itu jadi jatuh miskin. Ketika ia tidak mengelola talentanya dengan baik, ia tidak membuat tuannya kehilangan akan hartanya. Tetapi ketika ia tidak mengelola talentanya dengan baik, sesungguhnya ia sedang membuat dirinya sendiri kehilangan kesempatan untuk turut ambil bagian kebahagiaan bersama dengan tuannya. Saudaraku, teman-teman, dan rekan-rekan yang terkasih, Allah Bapa karena kasih-Nya mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Jadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa yang berujung maut. Sehingga manusia dapat beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia di dalam kebahagiaan yang sejati. Nah, tapi sebelum Ia menggenapkan hal tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Oh, barang siapa menerima anugerah dan percaya kepada Dia sebagai juru selamat, maka kehidupan kekal itu sesungguhnya sudah kita cicipi, sudah kita mulai sejak kita menerima Dia saat ini. Dan Roh Kudus akan membimbing kita, melembutkan kita, sehingga hari ini menjadi bagian dari kekekalan itu. Sehingga melalui karunia talenta yang Ia titipkan, Ia ingin untuk kita turut dilibatkan dalam kebahagiaan yang disediakan olehnya. Yaitu mencapai tujuan mula-mula. Mengapa kita diciptakan? Mengapa kamu diciptakan? Mengapa kita semua diciptakan? Mengapa kita ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya. Dan itu ketika semuanya bisa kita ketahui, kita jalankan, itu akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati.
Hari ini, teman-teman, kamu mempunyai kesempatan untuk menjadi pengelola yang baik dari talentamu. Maukah kamu turut berbahagia bersama dengan Tuhan? Mari, jangan kuburkan talentamu. Mari, jangan iri dengan talenta masing-masing yang berbeda-beda itu. Tetapi kerjakanlah talentamu dengan setia, karena talenta itu begitu berharga. Mari jadikanlah kesempatan itu dengan talenta kita memuliakan Tuhan. Sehingga dengan demikian, Allah Bapa yang melihat perbuatan baik dari anak-anaknya, para pengelola-pengelola talenta yang baik dan setia, engkau diundang untuk masuk sekalian dalam kebahagiaan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami kembali belajar dan menghargai akan pemberian, bukan hanya talenta, tetapi Kristus sendiri yang telah mati dan menebus kami dari dosa-dosa kami yang memisahkan kami dari kebahagiaan yang sejati di dalam persekutuan bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam masa-masa kami menanti akan kehadiran-Mu, kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan mempercayakan kepada kami tiap-tiap pribadi talenta dengan keunikannya masing-masing, seturut dengan kesanggupan kami. Berikanlah kepada kami hati yang mau menerima. Berikanlah kepada kami hati yang mau mensyukuri, dan bahkan hati yang giat dengan satu kerinduan untuk mengerjakan rencana yang Tuhan telah tanam di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan talenta itu ya Tuhan, kami bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang secara unik Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami hati yang lembut. Berikanlah kepada kami hati yang setia, yang tulus, yang mau mengerjakan segala perkara demi memuliakan Tuhan, bukan untuk keinginan kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Pimpin setiap anak-anak-Mu yang masih muda ini di dalam segala pergumulan mereka menemukan talenta, bahkan menemukan langkah ke depan mereka. Biarlah Tuhan boleh menyingkapkan rencana-Mu yang ajaib itu, yang dengan penuh kerinduan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh betul dimuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang telah menciptakan rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami rindu untuk berbagian di dalam kebahagiaan yang Engkau sediakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.